Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sobat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan bahas satu kasus, yaitu judulnya adalah pengaruh penggunaan model pembelajaran ini terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan konteks dari sobat semua ya. Oke, baik, langsung ke metodenya ya teman-teman. Ini metode itu di bab 3 memegang peranan penting ya. Tadi satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Apa itu variabel bebasnya atau independent variabelnya? Di situ adalah model pembelajaran kooperatif tipe picture and picture gitu ya. Sedangkan variabel terikatnya atau dependent variable itu adalah hasil belajar. Clear ya teman-teman ya. Jadi pengaruh model itu terhadap hasil belajar. Jadi ada dua variabelnya di situ. Baik, clear. Kemudian kebetulan di sini itu penelitinya itu pakai treatment ya. Jadi nanti ada kelas yang digunakan sebagai kelas eksperimen dan satu kelas digunakan sebagai kelas kontrol gitu ya. Teknik pengambilan sampelnya bagaimana? Oh, ternyata dia pakai SRS atau Simple Random Sampling. Jadi di situ kebetulan dia kelas 7 kah 8 itu ya? 8 ya. Romawinya ada 8, Romawi 8 gitu ya. Nah, itu ada syarat ya. Semua kelas 8 itu relatif ya, harusnya itu ditambahi relatif homogen. Jadi sampelnya dipakai adalah SRS atau Simple Random Sampling. Itu gampangnya adalah sampel acak sederhana teman-teman ya. Kemudian diperolehlah kelas 88 itu sebagai kelas eksperimen dan kelas 83 itu sebagai kelas kontrol. Kebetulan itu siswanya sama ya, 34 dan 34. Oke, selanjutnya instrumen yang digunakan adalah di sini instrumen tes hasil belajar ya. Dia pakai multiple choice gitu ya, 40 soal. Terserah, ini teman-teman terserah ya. Kemudian untuk harusnya satu lagi untuk melihat keterlaksanaan berarti perlu lembar observasi keterlaksanaan. Nah, kemudian dia uji validitas, uji reliabilitas dia lakukan. Ini kriterianya teman-teman ya. Ini kriteria saja ya. Kalau uji validitas itu kebetulan dia pakai indeks korelasi. Kalau yang reliabilitas dia pakai Excel gitu ya. Diperoleh reliabilitasnya adalah 0,8. Itu clear ya. Valid dan reliable instrumennya. Nah, lalu sudah itu valid reliable, maka yang pertama dilakukan di bab 4 adalah menguji normalitas dan homogenitas ya, karena tadi kan ada kelas eksperimen dan kelas kontrol gitu ya teman-teman. Sebelumnya data yang diperoleh nantinya si hasil itu tadi itu dibuat TDF-nya. TDF juga ada di video saya yang lampau sekali ya, bagaimana membuat TDF dengan pacar 5 langkah. Uji normalitas dia pakai uji Lilliefors ya, kebetulan di sini pakai Lilliefors. Yang homogenitas dia uji F ya, pakai uji Levene ya. Oke, ini. Nah, setelah uji normal dan homogen terpenuhi normal dan homogen, maka sebagai uji prasyarat ya teman-teman, selanjutnya yang dilakukan adalah uji hipotesis. Hipotesis ujinya adalah dia pakai uji T, dia memanfaatkan Excel ya, bisa pakai Excel, bisa pakai SPSS ya, tergantung teman-teman nanti mudahnya yang mana. Nah, kebetulan di sini dia diperoleh ya bahwa hipotesis nolnya, H0-nya itu ditolak ya, artinya hasil tes belajar di kelas eksperimen itu lebih tinggi dari kelas kontrol. Teman-teman kira-kira begitu ya.
Kira-kira begitu sekilas tentang judul pengaruh dengan satu variabel dan satu variabel terikat dan satu variabel bebas, urutannya seperti itu. Kalau masih bingung silahkan chat, jangan malu-malu. Assalamualaikum.